Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mengikuti pengajian bersama Tengku Zaki. Insyaallah malam ini materinya adalah masalah taubat. Mudah-mudahan pengajian malam ini membawa berkah kepada kita semua, menambah pengetahuan dan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat informasi atau pengetahuan tentang bagaimana mensegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Selamat mengikuti, mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam, salli wa sallim alaihi. wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Yang kami muliakan sidang jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita lihat sambungan pelajaran kita pada masalah dosa atau pada masalah keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimah atau penutup fi bayani taubati wa syurutiha. Ini satu pasal pada menyatakan taubat dan segala syaratnya. Taubat dan segala syarat-syarat taubat. Artinya baru diterima taubat apabila sudah mencukupi syarat tersebut. Jadi kadang-kadang yang pernah kita katakan dahulu, kadang ada orang dulunya nggak pernah sembahyang atau selalu mengganggu orang, mengambil punya orang, mencuri, merampok, merampas dan lain sebagainya. Sekarang nggak lagi, sembahyang pun udah, kemudian mencuri pun nggak lagi. Jadi taubat dan segala syaratnya. Ketahui olehmu bahwasanya taubat daripada dosa itu wajib atas tiap-tiap mukallaf, dan menyegerakan taubat itu pun wajib. Pertama, taubat wajib taubat dengan segala syarat-syaratnya. Kemudian menyegera taubat itu pun wajib. Menyegera taubat itu wajib pula. Dan barang siapa melambatkan taubat, maka atasnya dosa, wajib pula taubat atasnya melambat-lambatkan. Wajib pula minta ampun, wajib pula taubat daripada melambat-lambatkan taubatnya. Sama ada maksiat itu dosa besar atau kecil. Apakah itu dosa besar atau dosa kecil? Jadi itu ada yang tanya? Mengenai cerita mengenai taubat, tentu ada sholat namanya sholat taubat. Sebelum kita melaksanakan sholat taubat, artinya ada aturan-aturan untuk melaksanakan taubat. Apakah ada mandi taubat, istighfar merupakan taubat, dan macam-macam perbuatan yang sunnah itu untuk melaksanakan sholat taubat sunnah. Gimana? Ya. Taubat itu wajib. Tetapi kalau dikatakan sunat taubat, sembahyang taubat,
Jadi misal kalau kita ada tinggal sembahyang wajib, maka bukan yang wajib. Jadi nggak payah sembahyang sunat taubat, nggak payah mandi taubat. Ya mandi taubat itu sunat, sembahyang sunat taubat itu juga sunat. Tapi yang paling utama taubat itu adalah meninggalkan dosa itu sendiri. Di taubat yang sebenarnya adalah yang pertama meninggalkan perbuatan yang kira-kira berdosa, yang kedua berjanji enggak melakukannya lagi, yang ketiga menyesal pernah melakukan. Itu syarat taubat. Sementara mandi taubat, kemudian sembahyang sunat taubat itu sunat. Jadi yang utamanya itu adalah taubat daripada dosa itu sendiri. Jadi taubat dari tinggal sembahyang, kita lakukan sembahyang balik kita bawa. Itulah taubat. Jadi dia istighfar itu taubat, artinya kita minta ampun kepada Allah dan. Jadi taubat adalah sejatinya atau sebenarnya itu adalah minta ampun akan satu dosa, satu perkara dosa, apakah dosa besar ataupun dosa kecil. Banyak masyarakatnya remi. Orang perempuan paling ada satu sab itu orang perempuannya. Jadi habis setelah sembahyang saya tanya sama Tuk Pujian Pak Usman. Saya belum tahu, itulah malam itu pertama ke Kampung Raja dan belum ditugaskan. Saya tanya, jadi berapa kakak di sini? Saya tanya, oh ramai Pak, ramai. Maka dia langsung paham. Saya akan lihat itu jamaah sedikit, orang lakinya sedikit, orang perempuannya sedikit. Iya, tapi jadi uang kali ini ada Pak Tengku. Katanya kalau ada tinggal yang wajib, haram sembahyang sunat. Makanya orang tak sembahyang sunat. Oh, begini. Ini kata ya Tengku mus kita. Memang seperti itu. Maka tetap seperti itu. Jadi kita pergunakan waktu untuk yang sunat itu berdosa kalau kita ada tinggal wajib. Tetapi ada kalanya bermasalah. Betul yang kita katakan, tapi kadang-kadang bermasalah jadi berkurang. Orang bukan menguatkan sembahyang wajib, tapi yang sunnah ditinggalkan. Seperti halnya begini, kalau cari sembahyang nggak sah mengeluarkan zakat. Kamu cari sembahyang usahlah keluarkan zakat. Kan seperti itu, bukan sembahyang wajib, bukan ketika kita katakan seperti itu orang langsung sembahyang wajib gak tinggal-tinggal. Tetapi yang lain ditinggalkan lagi. Sembahyang wajib enggak, yang lain lagi tinggal. Aturankan enggak sembahyang adalah zakat. Aturankan enggak sembahyang wajib adalah sunat-sunat. Karena begini, maka enggak boleh juga kita lihat ketika pengajian seperti ini baru mulai. Karena pengajian kan sedetail-detailnya yang harus kita sampaikan. Jadi kalau umum itu tak boleh biasa. Jadi seperti itulah. Ketika kita sampaikan bermasalah, maka nggak boleh sampaikan. Maka saya sering katakan begini, walaupun hukumnya seperti itu, ketika ada orang bersedekah, ada orang mengeluarkan zakat, ada orang yang nggak pernah sembahyang wajib tapi sama dia. Bahasanya kan seperti itu. Kalau enggak sembahyang, sia-sia zakat. Kalau enggak sembahyang, sia-sia puasa, sia-sia zakat, sia-sia haji, sia-sia umrah. Segalanya yang wajib yang lain selain yang sembahyang. Jadi yang lainnya yang wajib-wajib itu sia-sia, apalagi yang sunat. Kan gitu. Cuman begini saya ingin sampaikan. Ketika ada, walaupun kita sudah mendengar penjelasan malam ini, ketika ada kawan-kawan kita, ada kita yang tidak pernah ke masjid, lalu sama dia, kita tanya langsung, kau ada sembahyang kalau lalu makin? Enggak boleh, karena mudah-mudahan
ketika dia sama dia terkadang, ketika dia bersedekah kadang-kadang, bahkan ketika dia membantu kadang-kadang gotong royong di masjid, turun rahmat Allah dengan sebab itu. Sehingga ketika turun rahmat Allah, sembahyang-sembahyang dan mau itu. Ibarat saya katakan begini, saya ajarkan, kalau orang kadang-kadang susah kita ajak sembahyang, daripada engkau ajak aku sembahyang, lebih baik kau ambil parang aja, kau bunuh aku. Begian kadang-kadang yo ke sembahyang, takutnya ke sembahyang. Nah, jadi makanya kita jadi menyendak kau boleh. Jadi kalau bagian lalu sama-sama dia. Oh, kalau ada gotong-royong di masjid, lalu ke masjid. Kalau ada buat maulid, kerja-kerja untuk persiapan maulid. Karena mudah-mudahan dengan pada ketika waktu itu, waktu dia kadang ikhlas sekali waktu melaksanakan walaupun yang sunat, walaupun enggak sembahyang, turun rahmat Allah sehingga sembahyang mau masuk. Nah, jadi Islam begitu. Kita tanamkan hukum yang yang sedegang-degangnya hukum. Kalau enggak boleh, tetap enggak boleh. Yang wajib tetap wajib. Tetapi ketika orang lain kita lihat seperti itu, jangan kita vonis, engkau jadi sembahyang, memboleh jadi demi merusak kau lakukan, kau buat, enggak boleh kita katakan seperti itu. Jadi kode sembahyang sama kode puasa ini beda ya. Kalau puasa tadi pokoknya kita melaksanakan puasa sunnah itu di bulan Rajab. Nah, kita kode kita Ramadan. Ya. Di hari Senin, di hari Kamis. Jadi itu kan pahalanya kan sunat Kamisnya, sunat Rajabnya. Supaya kode Ramadan tadi. Jadi bedanya dengan sholat tadi itulah dengan puasa itu beda ya. Beda. Jadi seperti zakat ada perbedaan. Puasa ada perbedaan, sembahyang ada perbedaan. Kalau puasa bisa ada tinggal puasa Ramadan, kita mau melaksanakan sunat Syawal. Jadi boleh. Ini ada juga tiga pendapat bahwa yang pertama kita qada puasa Ramadan di waktu disunatkan puasa sunat sudah, walaupun kita enggak niat puasa sunatnya saja aku qada puasa Ramadan. Kita tahu besok hari Senin memang orang lain puasa sunat, kita qada puasa. Jadi ada satu pendapat bahwa puasa sunat dan